Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Ibu harap semua dalam keadaan sehat ya. Baik, untuk hari ini kita akan belajar matematika. Hari ini kita sudah masuk ke pertemuan ke-7 dan bab 7 lingkaran, sambungan dari materi minggu lalu. Untuk hari ini KD-nya itu 4.7, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sudut pusat, sudut keliling, panjang busur, luas juring, lingkaran, serta hubungannya. Materi kedua yaitu menentukan hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling. Sini ada gambar lingkaran. Nah, ini disebut sudut pusat AOB. Perhatikan garis yang berwarna merah. Di sini adalah garis merah ini adalah jari-jari OA dan jari-jari OB. Ketika kedua jari-jari itu diketemukan, maka itu disebut sudut pusat AOB. Yang kedua, ada garis yang berwarna orange, yaitu ACB atau sudut ACB. Tali busur BC dan tali busur AC. Nah, itu disebut dengan sudut keliling ACB. Nah, apa sih itu sudut pusat? Sudut pusat adalah sudut yang kaki sudutnya berimpit dengan tali busur dan titik pusatnya berimpit dengan titik pada pusat lingkaran. Jadi kaki sudutnya yaitu A dan B, dan titik pusatnya itu adalah di O atau pusat lingkaran. Nah, yang kedua, apa sih itu sudut keliling? Nah, sudut keliling itu adalah sudut yang kaki sudutnya berimpit dengan tali busur, yaitu kaki sudut A dan kaki sudut B. Kemudian pusatnya berimpit pada titik pada lingkaran, yaitu C. Kemudian lanjut. Hubungan sudut pusat dan sudut keliling yang menghadap busur yang sama. Oke, di sini ada garis berwarna biru, itu adalah sudut pusat. Kemudian ada garis yang berwarna orange, itu adalah sudut keliling. Kemudian ada garis putus-putus DB. Oke, perhatikan segitiga ABE. Segitiga ABE itu adalah segitiga sama kaki, di mana A ke E itu adalah jari-jari dan E ke B itu adalah jari-jari. Maka sama panjang. Kakinya sama panjang, yaitu AE sama dengan EB. Kemudian sudut ABE itu sama dengan sudut BAE, sehingga sudut AEB itu sama dengan 180 derajat dikurangi 2 kali sudut ABE. 180 ini diambil dari jumlah sudut pada segitiga, kemudian dikurangi dengan 2 kali sudut yang sama tadi, sudut B dan sudut A. Oke, berikutnya perhatikan segitiga
BEC atau segitiga yang ada di sebelahnya. Nah, itu sama, dia sama kaki juga, yaitu jari-jari EC sama panjangnya dengan jari-jari EB, sehingga sudut CBE sama dengan sudut BCE. Jadi sudut CEB itu sama dengan 180 derajat dikurangi 2 kali sudut CBE, sehingga bisa ditulis menjadi sudut AEC itu sama dengan 360 derajat dikurangi sudut AEB ditambah sudut CEB. Kemudian terus kembali 360 derajat dikurangi 180 derajat dikurangi 2 kali ABE ditambah 180 derajat dikurangi 2 kali sudut CBE. 360 derajat dikurangi, 360 derajat ini diperoleh dari 180 derajat ditambah 180 derajat dikurangi 2 kali sudut ABE dikurangi 2 kali sudut CBE. Kemudian kita selesaikan. Ini menjadi 360 derajat minus 360 derajat. Kemudian min 2 kali sudut ABE berubah menjadi plus, min kali min jadi plus, min kali min jadi plus, semua tandanya berubah. Kemudian kita selesaikan 360 derajat dikurangi 360 derajat itu hasilnya 0 dan tidak ditulis lagi, sehingga kita tinggal menuliskan bagian yang belakang saja, yaitu 2 dikali sudut ABE ditambah 2 kali sudut CBE. Nah, 2-nya kita keluarkan, tertulis sekali, kemudian dikurung sudut ABE ditambah sudut CBE. Nah, keduanya ini bisa ditulis menjadi 2 kali sudut ABC. Yang kedua itu sudut keliling yang menghadap diameter yang sama. Sudut keliling yang menghadap diameter yang sama. Oke, jadi di sini ada garis yang berwarna hijau, itu adalah sudut keliling dan menghadap diameter. Diameter lingkarannya adalah garis A ke B. Oke, di sini dijelaskan sudut ACB merupakan sudut keliling ACB atau garis yang warna hijau. Kemudian sudut ADB merupakan sudut pusat atau diameter lingkaran. Jika dia merupakan sudut pusat, maka besar sudutnya itu adalah 180 derajat. Nah, di sini ada yang perlu diingat atau dihafalkan. Besar sudut keliling yang menghadap sudut pusat itu besarnya setengah dari besar sudut pusat. Jadi bisa ditulis menjadi sudut ACB atau sudut keliling itu sama dengan setengah dari sudut ADB atau sudut pusat. Berarti sudut pusatnya tadi adalah 180 derajat, maka ditulis menjadi setengah dikali 180 derajat. Maka sudut kelilingnya atau sudut ACB-nya sama dengan 90 derajat. Nah, dapat disimpulkan menjadi sudut keliling yang menghadap diameter besarnya 90 derajat atau membentuk sudut siku-siku. Yang ketiga adalah sudut keliling yang menghadap busur yang sama. Oke, jadi lingkarannya di sini ada
garis yang berwarna merah di dalamnya, yaitu sudut pusat, karena pusat sudutnya berada di pusat lingkaran. Sudut AOB adalah sudut pusat yang menghadap busur AB. Busur AB itu adalah garis lengkung AB. Kemudian ada sudut keliling AEB. Selanjutnya ada lagi sudut keliling ADB. Yang ketiga ada lagi sudut keliling ACB. Oke. Sudut AEB, ADB, dan ACB adalah sudut keliling yang menghadap busur yang sama, yaitu busur AB. Sekarang bisa disimpulkan bahwa besar sudut keliling yang menghadap busur yang sama adalah sama besar atau setengah dari sudut pusatnya. Jadi ketiga sudut keliling ini besar sudutnya sama. Misalnya yang pertama tadi AEB itu 20 derajat, maka besar sudutnya ADB ini juga 20 derajat dan ACB juga 20 derajat karena dia menghadap busur yang sama. Kemudian untuk sudut pusatnya itu adalah 2 kali sudut keliling. Kalau sudut keliling yang ditanyakan, maka itu besarnya setengah dari sudut pusat. Jadi sudut pusat selalu lebih besar daripada sudut keliling. Itu saja penjelasan dari Ibu. Semoga kalian bisa memahami materi pada hari ini. Selanjutnya, silakan kalian mengerjakan tugas yang ke-7. Jika kurang dipahami atau kurang jelas, silahkan dilanjutkan melalui WA grup atau ke WA pribadi Ibu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.